Welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol like, share, comment, and subscribe our channel Hawi 97 dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Halo sobat pecinta Dangdut Akademi 8. Kembali lagi di channel ini dengan kabar terbaru dari panggung Dangdut Akademi 8 Top 31 Grup 4. Tadi malam persaingan kembali berlangsung semakin panas. 6 akademia harus memberikan kemampuan terbaik mereka demi mendapatkan tiket untuk melanjutkan perjalanan ke babak berikutnya. Dan salah satu penampilan yang berhasil mencuri perhatian adalah penampilan dari Ikhwan, akademisi asal Polewali Mandar. Bukan hanya tampil biasa-biasa saja, Ikhwan justru berhasil memberikan penampilan yang membuat para dewan juri memberikan apresiasi luar biasa. Ada satu fakta yang langsung menjadi sorotan, yaitu Ikhwan berhasil mendapatkan 3 standing ovation atau 3 SO dari dewan juri. Dan yang lebih menggembirakan lagi, Ikhwan langsung menyatakan lolos ke babak berikutnya. Hal ini tentu menjadi sebuah hasil yang sangat membahagiakan bagi Ikhwan, keluarga, para pendukungnya, dan tentunya masyarakat Polewali Mandar. Ikhwan kembali membuktikan kualitasnya. Kalau kita mengikuti perjalanan Ikhwan di Dangdut Akademi 8, sebenarnya penampilan malam tadi bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ikhwan sudah berapa kali mendapat perhatian dari para juri. Karakter suaranya menjadi salah satu kekuatan yang membuatnya mudah dikenal. Dan malam tadi karakter tersebut kembali keluar dengan sangat kuat. Ikhwan tidak hanya berusaha menyanyikan lagu dengan nada yang tepat, dia juga berusaha memberikan rasa, ada penghayatan, ada ekspresi, dan yang paling penting ada karakter yang membuat penampilan terasa berbeda. Itulah mengapa ketika penampilan selesai, respon para juri begitu positif. 3 SO berhasil dikantongi Ikhwan. Komentar dari Dewi Persik. Salah satu komentar yang paling menarik datang dari Dewi Persik. Dewi Persik memberikan perhatian khusus terhadap karakter vokal Ikhwan. Ia mengatakan bahwa Ikhwan mempunyai suara yang unik dan dirinya menyukai karakter suara tersebut. Ini tentu merupakan pujian yang sangat penting, karena dalam kompetisi bernyanyi memiliki suara bagus saja belum tentu cukup. Seorang penyanyi membutuhkan sesuatu yang membuat orang langsung mengenali ketika mendengar suaranya. Dan menurut komentar Dewi Persik, Ikhwan mempunyai sesuatu tersebut. Namun Dewi Persik juga memberikan catatan. Menurutnya secara kontrol nada Ikhwan sudah cukup baik dan tidak terdengar terlalu melengkung. Tapi ada kondisi suara yang terdengar seperti sedang kurang fit atau demam. Oleh karena itu Dewi Persik mengingatkan Ikhwan untuk menjaga kesehatan. Saat ini sebenarnya sangat penting karena seorang penyanyi membutuhkan kondisi fisik yang prima. Apalagi semakin jauh kompetisi berjalan, semakin berat pula tantangan yang harus dihadapi. Lesti, aku menikmati penampilan kamu. Kemudian komentar yang tak kalah menarik datang dari Lesti Kejora. Lesti memberikan apresiasi terhadap penampilan Ikhwan. Bahkan Lesti menggambarkan bahwa dirinya benar-benar menikmati penampilan Ikhwan. Menurut Lesti, Ikhwan mampu bernyanyi dengan bagus. Yang lebih penting lagi, Ikhwan dinilai mampu bernyanyi dari hati. Nah, ini menjadi salah satu poin yang sangat menarik. Karena ketika seorang penyanyi bernyanyi dengan hati, penonton biasanya tidak hanya mendengar suara, tapi juga bisa ikut merasakan emosi yang ingin disampaikan. Itulah yang membuat sebuah penampilan terasa lebih hidup. Lesti kemudian memberikan pesan agar kualitas tersebut dipertahankan. Artinya, Ikhwan sudah berada di jalur yang bagus. Tinggal bagaimana dia mampu mempertahankan kualitas tersebut di penampilan berikutnya. Nasar tinggal pertahankan.
Berikutnya ada komentar dari Nasar. Nasar juga memberikan apresiasi terhadap penampilan Ikhwan. Menurut Nasar, penampilan Ikhwan sudah bagus dan pesan yang diberikan cukup sederhana namun sangat penting. Pertahankan. Kalimat ini sebenarnya mempunyai makna besar, karena semakin tinggi posisi seorang akademisi, semakin kecil ruang untuk melakukan kesalahan. Kalau peserta sebelumnya mungkin masih mencari karakter dan menemukan gaya bernyanyi, di babak top 31 seperti ini, peserta sudah mulai dituntut untuk menunjukkan identitasnya. Dan Ikhwan malam tadi mampu menunjukkan bahwa dirinya mempunyai modal tersebut. 3. Jadi dan langsung lolos. Setelah mendapat komentar positif dari para juri, akhirnya Ikhwan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. 3 standing ovation, dan kemudian Ikhwan menyatakan langsung lolos. Bagi para pendukung Ikhwan, ini tentu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Apalagi Polewali Mandar kembali mempunyai wakil yang mampu bersaing di panggung sebesar Dangdut Akademi 8. Ikhwan bukan hanya membawa nama dirinya sendiri, dia juga membawa nama daerah, membawa dukungan keluarga, dan membawa harapan para pendukung yang harus memberikan semangat. Lantas apa kekuatan Ikhwan? Kalau kita analisis dari komentar para juri dan penampilan malam tadi, ada beberapa kekuatan Ikhwan yang patut diperhatikan. Yang pertama, karakter suara. Ini menjadi salah satu senjata terbesar Ikhwan. Dewi Persik secara langsung menyebut karakter suara Ikhwan unik, artinya dia mempunyai identitas vokal. Yang kedua, penghayatan. Lesti menyoroti bagaimana Ikhwan bernyanyi dari hati. Ini menjadi modal penting untuk babak selanjutnya. Yang ketiga, kontrol nada. Dewi komentar, secara keseluruhan kontrol nada Ikhwan dinilai baik, tinggal bagaimana dia mempertahankan kestabilan. Yang keempat, konsistensi. Nasar memberikan pesan agar Ikhwan mempertahankan kualitasnya. Ini menunjukkan bahwa tantangan tersebut Ikhwan berikutnya bukan sekedar tampil bagus, tapi bagus tampil secara konsisten. Yang kelima, tahap mental. Mampu mendapatkan 3 SO di tengah persaingan top 31 tentu menjadi sinyal bahwa Ikhwan mempunyai mental untuk tampil di panggung besar. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Meskipun malam tadi mendapat hasil yang luar biasa, Ikhwan tetap mempunyai pekerjaan rumah. Salah satunya adalah kondisi kesehatan. Dewi Persik sempat menyoroti suara Ikhwan yang terdengar kurang fit. Ini tidak boleh dianggap sepele, karena suara adalah aset utama seorang penyanyi. Kalau kondisi fisik menurun, tentu performa vokal juga bisa ikut mempengaruhi. Jadi pesan untuk Ikhwan sangat jelas, jaga kesehatan, jaga suara, dan jangan cepat puas, karena perjalanan menuju babak akhir masih panjang. Apakah Ikhwan bisa menjadi calon juara yang kuat? Nah, pertanyaannya sekarang, setelah mendapatkan 3 SO dan langsung lolos, apakah Ikhwan bisa menjadi salah satu kandidat kuat di babak berikutnya? Menurut saya peluangnya tentu terbuka, tapi tentu saja tidak bisa langsung dikatakan bahwa Ikhwan pasti menjadi juara, karena kompetisi masih panjang. Peserta lain juga memiliki kekuatan masing-masing. Yang harus dilakukan Ikhwan sekarang adalah mempertahankan kualitas, bahkan kalau bisa meningkatkannya. Jangan hanya mengulang apa yang sudah berhasil, tapi memberikan kejutan baru pada penampilan berikutnya. Kalau hal itu berhasil dilakukan, bukan tidak mungkin Ikhwan akan semakin diperhitungkan. Kebanggaan Polewali Mandar. Dan tentunya keberhasilan Ikhwan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukungnya di Polewali Mandar. Setiap kali Ikhwan tampil, perhatian masyarakat terhadap perjuangannya semakin besar. Dukungan seperti ini tentu sangat penting, tapi sebagai penonton kita juga harus memberikan dukungan secara positif. Biarkan Ikhwan fokus bernyanyi, fokus latihan, dan fokus memberikan penampilan terbaik. Karena pada akhirnya kualitas di atas panggunglah yang akan menentukan sejauh mana perjalanan seorang akademisi.
Jadi itulah penampilan Ikhwan dari Polewali Mandar di Dangdut Akademi 8 Top 31 Grup 4. 3 SO berhasil didapatkan dan Ikhwan langsung dinyatakan lolos. Dewi Persik menyukai karakter suara Ikhwan yang unik dan meningkatkan agar menjaga kesehatan. Lesti menikmati penampilan Ikhwan dan menilai dia mampu bernyanyi dari hati. Sementara Nasar memberikan pesan agar kualitas tersebut terus dipertahankan. Sekarang pertanyaannya, mampukah Ikhwan mempertahankan performanya sampai babak-babak berikutnya? Apakah Ikhwan bisa menjadi salah satu kejutan terbesar di Dangdut Akademi 8? Nah, saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Ikhwan layak masuk jajaran kandidat juara Dangdut Akademi 8? Tuliskan penjelasannya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Dangdut Akademi 8. Sampai jumpa di video-video berikutnya.